Bagaimana? Ada orang terjebak di dalam? Konfirmasi dengan rumah sakit. Masih ada 3 terjebak, termasuk kakak ipar. Wanru. Bukankah dia di rumah? Kata dokter. Datang ke rumah sakit dengan pria bernama Hu Minghang. Berobat. Siapa Hu Minghang? Kudengar dia cinta pertama Kapten Chen. Cinta. Saya akan memimpin tim menyelamatkan orang siap-siap mendukung kapal. Ya. Hu Minghang. Oksigen tidak cukup. Tetap di tempat. Menunggu Chen Mo menyelamatkan kita. Takutnya, dia malah berharap aku mati. Tidak begitu. Chen Mo bukan seperti itu. Mengandalkan dia, lebih baik mengandalkan diri sendiri. Ayo pergi. Pergi. Tiga orang tidak cukup, tapi 1 orang sudah cukup, kan? Hanya sayangnya, belum sempat mengambil alih perusahaanmu. Kakak besar. Jangan takut. Kakak akan melindungi kalian. Terima kasih, kakak besar. Jangan khawatir, adik kecil. Wanru. Kita aman sekarang. Ada orang tidak, tolong. Ada orang tidak? Di sini. Aku di sini. Tolong aku. Hu Minghang. Chen Mo. Chen Mo. Tolong aku. Kumohon, tolong aku. Aku dan Wanru tidak bersalah. Ya. Dia yang terus mengganggu aku. Aku tidak bermaksud merebut darimu. Diam. Cepat pergi. Di sini hampir runtuh. Aku sekarang antar kalian pulang. Hu Minghang. Kakak besar. Kalau kamu ingin jadi orang baik, jadi baiklah sampai akhir. Selama kamu mati, Wanru dan perusahaan, semua akan jadi milikku. Kakak besar menyelamatkan kita, kenapa menyakitinya? Orang jahat. Dengan begitu caranya, kamu bisa dipenjara. Bajingan. Kamu sudah bangun. Kamu siapa? Ini tempat apa? Tempat ini tidak penting. Aku siapa? Juga tidak penting. Tapi yang penting adalah Matilah kau. Belum. Saya. Apakah dia sudah meninggal? apakah kamu menyesalinya? Dia Diesel amatkan. Aku tidak menyesal. Dia membunuhmu. Tidakkah kamu? Tentu saja benci. Tapi aku tidak menyesal. Beri aku kesempatan lagi. Aku tetap akan menyelamatkannya. Ini adalah misiku. Menarik. Jawab dulu satu pertanyaanku. Percaya cinta? Percaya. Nama Chen Mo, profesi pemadam kebakaran, usia 26 tahun. Penyebab kematian. Istri tidak setia, cinta berliku. Akhirnya dibunuh oleh sein Ganzinter.
Jangan bicara begitu tentang Wanru. Bukan aku yang bilang, itu ingatanmu sendiri. Wanru. Dadada. Membelikannya cincin favoritmu. Selamat ulang tahun. Terima kasih, suamiku. Kamu baik sekali. Terima kasih ya. Aku angkat telepon. Halo. Wanru. Selamat ulang tahun. Aku sudah kembali. Kamu di mana? Tapi aku dan Chen Mo sudah. Wanru. Kenapa? Tidak ada apa-apa. Telepon dari kantor. Harus kembali kerja lembut. Makan duluan. Mungkin aku bakal pulang agak telat. Sayang. Kamu minum alkohol ya? Cuma kumpul sama teman-teman. Minum agak banyak. Tapi aku lihat ada seorang pria yang mengantarmu pulang. Cuma teman sekelas. Takut malam dan tidak aman, jadi dia mengantarku. Jangan berpikir yang macam, cuma teman biasa. Sudah malam begini, mau pergi lagi. Sudah janjian dengan teman. Bekas pacarmu Hu Minghang ya? Betul. Hu Minghang menderita kanker, waktu sudah tidak banyak. Di sisa waktunya, dia ingin aku menemani. Aku harap kamu bisa mengerti. Mengerti. Istriku bersama pria lain, bagaimana memahami? Chen Mo. Bisakah kamu kurangi keinginan mengendalikan? Kita hanya teman biasa. Apa aku tidak boleh punya teman lawan jenis? Lagi pula, kita hanya makan dan bisakah kamu tidak melihat kami dengan pikiran kotor? Bagaimana kalau aku tidak setuju? Kamu harus mengerti. Aku istrimu, bukan pembantu kamu. Aku istrimu, bukan pembantumu. Sekarang. Kamu masih percaya cinta? Aku percaya. Meski aku tidak setuju dengan tindakannya. Tapi aku percaya. Dia pasti tidak akan mengkhianati perasaanku. Kalau kamu yakinnya begitu. Bagaimana kalau kita bertaruh? Sebelum tengah malam. Jika kamu bisa membuat wanita mengatakan aku cinta padamu, kamu akan hidup kembali. Jika tidak berhasil, Boom. rohmu akan hilang. Apa? Apa yang kamu katakan? Setelah pingsan, Chen Mo datang. Tapi api terlalu besar, mungkin karena takut. Lalu meninggalkan kita, lari sendiri. Kalau bukan aku menggendong kamu dan An-An keluar, akibatnya tak terbayangkan. Gadis kecil itu masih dalam perawatan. Dokter bilang, kemungkinan besar akan jadi vegetatif. Bajingan ini. Mana Chen Mo? Aku mau cari dia. Wanru. Chenemo dia. Apa yang terjadi padanya? Mungkin karena takut sehingga tersesat. Chen Mo belum keluar. Mereka masih mencari di lokasi. Wanru. Tabala. Wanru. Chen Mo. Wanru. Aku baik-baik saja. Chen Mo bajingan. Kamu dulu berpura-pura mulia. Sekarang demi melarikan diri, mengabaikan nyawa banyak orang. Kamu pengecut. Apa yang terjadi? Masih pura-pura? Hu Minghang sudah memberitahuku. Hu Minghang kamu. Kamu ngapain? Tanpa Hu Minghang, aku nggak tahu kamu begini. Wanru. Dia yang bohong. Aku yang selamatkan dia. Tapi dia malah balas budi dengan mencelakanku. Kamu bilang Hu Minghang mau celakain kamu. Betul. Haruskah kamu berpikir apa yang kamu katakan? Kalau Hu Minghang mendorongmu ke dalam api, kenapa kamu baik-baik saja berdiri? Karena Bilang, kenapa? Wanru. Aku suamimu. Aku tidak akan membohongimu atau menyakitimu. Percayalah padaku. Kamu tidak akan menyakiti Wanru. Apakah aku akan menyakitinya? Chenemo. Aku dan Wanru bersama sejak 8 tahun lalu. Waktu itu, kalian belum kenal, kan? Hu Minghang, urusan kita tak selesai. Cukup. Pergilah.
Aku tidak ingin melihatmu. Wanru. Aku menjelaskan semuanya saat pulang. Tapi sekarang, saya punya sesuatu yang lebih mendesak dan saya butuh bantuan Anda. Bisakah kamu? Bisakah mengatakan, aku mencintaimu? Bilang. Chen Mo. Apa yang Anda pikirkan di saat seperti ini? Ini penting bagi saya. Apakah Anda sudah muak dengan hal ini? Kamu nggak pergi, ya? Aku pergi. Wanru. Chen Mo. Aku kecewa padamu. Wanru. Tunggu aku. Akulah suamimu. Kenapa? Kamu lebih memilih percaya orang luar. Aku percaya padamu. Kamu datang. Maaf bikin kamu ketawa. Kenapa menyusahkan diri? Dia tidak mencintaimu. Gak seheboh itu. Dia lebih percaya mantan yang pernah ninggalin daripada suami sendiri. Ini cinta. Cukup. Kamu benar-benar nggak bisa lihat. Atau nggak mau terima kenyataan ini? Waktunya hampir habis. Aku harus pergi. Wanru. Bagaimana keadaanmu? Tidak apa-apa. Terima kasih ya. Sudah menyelamatkan. Kita tidak perlu sungkan. Kamu tahu aku kena kanker. Juga selalu menemani karena itu. Kamu bertengkar dengan Chen. Dia itu egois. Dulu kupikir dia tidak punya rasa simpati. Siapa? Lupakan, jangan sebut. Wanru. Kamu sedang tidak mood. Kebetulan aku ada acara. Bagaimana kalau, ayo kita pergi bermain. Terlambat, lain kali saja. Hari ini ulang tahun saya. Maaf ya. Pikiran saya agak kacau. Saya lupa. Tidak apa-apa. Kalau kamu tidak sempat, anggap Saya punya waktu. Ini ulang tahunmu kan? Saya wajib hadir. tunggu di sini. Aku akan ambil mobil. Kamu melakukan ini. Apa kamu pikirkan perasaan Chen Mo? Kenapa harus pikirkan perasaan Karena dia suamimu. suami yang tinggalkan istri dan lari sendiri? Pihak resmi masih menyelidiki. Mengapa percaya Hu Minghang katakan adalah fakta? Karena aku kenal Hu Minghang. Dia tidak akan membohong. Bagaimana dengan Chen Mo? Jangan lupakan dia pernah menyelamatkan nyawamu. Nona, kamu masih muda, jangan lakukan hal bodoh. Jangan mendekat. Jika kamu mendekat, aku Jangan lompat. Jangan lompat. Aku tidak akan mendekat. Aku tidak akan mendekat. Nona, kamu masih muda. Pikirkan keluargamu. Mereka tahu pasti akan sedih. Aku yatim piatu. Iya. Maaf. Pacar ada. Iya. Pikirkan pacarmu. Putus. Perusahaanku bangkrut dan berutang lebih dari 1 juta. Dia baru saja memblokirku. Tidak ada yang peduli padaku. Dan yang aku pedulikan. Satu-satunya juga meninggalkanku. Kamu bilang, apa arti hidupku? Kamu masih punya aku. Aku peduli padamu. Bisa bantu kamu mulai lagi. Bersama melunasi utang. Aku juga berharap kamu. Berikan aku kesempatan jadi orang kamu pikirkan. Terima kasih untuk kebohongan baik, tapi aku tak membutuhkannya lagi. Apa yang aku katakan itu benar. Bagaimana kamu percaya padaku? Kalau begitu menikahlah denganku. Saya bersedia. Aku suka kamu. Maukah kamu menikah denganku?
Tak peduli sakit maupun sehat. Seumur hidup. Takkan pernah meninggalkan. Milik perusahaan sebesar ini. Itu semua karena Chen mau memberikan uang pensiunnya untuk kamu sebagai modal awal. Kamu lebih percaya pada yang pernah meninggalkanmu daripada yang mengorbankan segalanya untukmu. Cukup. Belum. Hu Minghang gak pernah tinggalkan aku, itu hanya kesalahpahaman. 3 tahun yang lalu, dia kena kanker. Gak mau jadi beban, jadi dia pergi. Li Wanru, kamu benar-benar bodoh. Kalau dia nggak mau jadi beban, kenapa sekarang dia kembali? Itu karena Karena dia sama sekali tidak sakit kanker. Semua ini dia lakukan demi perusahaanmu dan Chen Mo. tidak mungkin. Dia bukan orang seperti itu. Pasti kamu yang bohong. Kamu yang bohong. Bohong sama kamu ada untungnya? Kalau bukan karena Chen Mo, aku nggak peduli sama kamu. Aku mengerti. Jadi kamu mau pisahkan aku dan Chen Mo. Kamu bilang apa? Pantas saja Chen Mo sering bertengkar. Pantas dia salah paham aku dan Hu Minghang, semua rumor dari kamu. Li Wanru, kamu tidak pernah berpikir masalah. Aku tidak salah. Kenapa harus cari masalah? Kamu kenapa tertawa? Aku tertawa diri sendiri yang selalu berhayal. Berani-beraninya berpikir bisa mengubah orang sepertimu. Wanru, ayo pergi. Yo Siu. Saran, lihat kenyataan, jangan punya pikiran buruk. 3 tahun lalu Chen Mo tidak memilihmu. Dia lebih tidak akan memilihmu. Kenapa? Belum berniat menyerah? Katakan kalah saja, cinta itu paling tidak bisa dipercaya. Siu bilang aku menyelamatkannya karena rasa kasihan. Aku menikahinya karena rasa tanggung jawab. Dia tidak salah. Tapi ada satu hal yang tidak dia katakan. Apa itu? 3 tahun sudah. Aku mencintainya. Apa gunanya kamu mencintainya? Apakah dia mencintaimu? Dulu aku pikir iya. Tapi setelah Hu Minghang muncul, aku jadi tidak tahu. Jadi kamu menyerah. Menang kalah tidak penting lagi. Yang penting adalah aku tidak terima. Tunggu dia kembali. Akan memberitahu segalanya. Aku ingin tahu isi hatinya. Kalau tidak, aku akan mati tanpa tenang. Kamu seharusnya punya waktu 3 jam. Cukup, dia harusnya segera pulang. Belum tentu. Kamu tidak percaya? Coba lihat ponselmu. Film. Siapa yang menikahi kamu yang sensitif? Siapa yang menghibur kamu yang suka menangis? Siapa yang membaca surat yang kutulis untukmu? Siapa yang membuangnya ke angin? Cium 1 kali. Kalian sedang ngapain? Chen Mo. Hei, itu pahlawan kita, dibantai netizen, masih berani muncul. Untuk menyelamatkan diri sampai meninggalkan masyarakat. Muka pemadam kebakaran dia buat malu. Pihak resmi bilang menyelidiki, belum ada hasilnya. Mau hasil apa? Hangge sendiri yang lihat, mana mungkin palsu. Apa yang kamu lakukan di sini? Apa yang barusan kamu lakukan?
Apapun yang kami lakukan bukan urusanmu. Kamu adalah istriku. Chenemo. Sekarang zaman APA. Ide kuno membuat perempuan tunduk pada suami mereka. Itu tidak bisa. Kamu diam. Apakah kamu datang ke sini hanya untuk mempermalukanku? Kamu keluar sebentar. Lepaskan saya. Mau apa? Istriku bergaul dengan pria lain. Menurutmu aku mau apa? Chenmo, sudah cukup. Aku bilang, aku dan Hu Minghang bersih. Kami sekarang hanya teman. Teman biasa. Teman biasa setiap hari bersama ya. Teman biasa tidak pulang malam. Teman biasa juga saling peluk. Chenmo, aku kasih tahu kami suami istri. Aku punya hidupku sendiri. Kamu nggak punya hak campur. Jangan pernah berpikir buat memaksakan cara berpikirmu yang kuno kepadaku. Kamu pikir aku mau campur tangan? Hu Minghang itu jelas ada maksud tersembunyi, kamu masih harus tahu mana yang benar dan salah, kan? Kamu itu egois. Buat selamatin diri sendiri, ninggalin orang lain. Hak apa kasih tahu soal benar salah? Aku sudah bilang Hu Minghang memfitnahku, kamu tidak percaya padaku. Hu Minghang stadium akhir kanker, hidupnya tersisa 1 tahun. Saat orang hendak meninggal, ucapannya baik. Aku tidak percaya padanya, percaya padamu. Baiklah. Bagaimana kalau aku katakan? Hidupku hanya tersisa 1 jam lagi. Belum. Kamu bilang apa? Aku sudah mati sekali. Itu Hu Minghang yang menjebakku. Aku telah membuat taruhan kebangkitan dengan seseorang yang misterius. Hanya sebelum tengah malam, memenuhi syarat, baru bisa bertahan hidup. Dan syarat itu adalah kamu berkata aku cinta kamu. Gila, kamu memang sudah gila. Wanru. Aku tahu hal ini susah dipercaya. Tapi kalau berkata aku cinta kamu, aku akan membuktikannya kepadamu. Minggir. Wanru, percayalah padaku sekali lagi, sekali saja. Demi 3 tahun pernikahan kita, oke? Baiklah. Karena kamu ngotot ingin mendengar, maka aku akan katakan padamu, Chenmo. Aku tidak pernah menyukaimu. Tidak sekarang, tidak juga akan pernah. Kamu hanyalah alat bagiku untuk melewati masa sulit. Sekarang sudah puas? Baiklah. Aku mengerti. Tidak masuk akal. Apakah kamu mau menikah denganku seumur hidup, dalam suka dan duka, tidak pernah berpisah? Apakah kamu mau menikah denganku? Dalam suka dan duka, tidak akan meninggalkan, aku mau. Kenapa hatiku tiba-tiba terasa sakit? Sudah lama tidak ada telepon minta maaf. Chenmo, ingin aku memaafkanmu? Apakah mungkin kata-kataku barusan terlalu keras? Itu karena dia terlalu berlebihan. Akhirnya kamu mengakui kesalahan? Halo, apa lagi yang kamu mau? Apakah Anda istri Chenmo, Nyonya Li Wanru? Iya, kamu siapa? Ini rumah sakit kota. Segera datang ya. Untuk identifikasi jenazah. Jenazah. Jenazah siapa? Perusan Pak Chenemo. Dibawa ke rumah sakit. Meninggal setelah gagal diselamatkan.
Dia sangat sehat. Bagaimana bisa meninggal? Chen Mo tidak akan mati. Dia tidak akan... Wan Ru, ada apa denganmu? Chen Mo. Chen Mo. Belum. Hai, lagi mikir apa? Tubuhku gimana? Tubuhmu sudah hangus habis terbakar. Itu hanya tubuh sementara yang kuberikan padamu. Setelah waktunya tiba, tubuh itu akan hilang dengan Jadi begitu ya? Tenang saja. Dengan tingkat teknologi sekarang, tubuhmu di reruntuhan akan segera ditemukan. Terima kasih ya. Kamu tidak membenci. Kenapa harus benci? Kamu kalah taruhan dan kehilangan cinta. Lalu, Kamu mengeluh, kamu marah besar. Seharusnya menangis menyesal. seperti kamu? Saat hidup dulu, kamu harusnya pernah dikhianati perasaan, kan? Setelah itu, kamu tidak lagi percaya pada cinta. Kamu ingin ada yang merasakan sepertimu. Makanya kamu menemukan aku. Kau mau aku mengakui penilaianmu tentang perasaan. Berpikir harus seperti dirimu. Agar benar. Karimati. Belum. Karimati. Aku sudah mati. Kau tanpa ayah ibu, tanpa sandaran, sendiri setenggah hidup. Bahkan satu-satunya perasaan yang tersisa pun dikhianati. Kau. Benar-benar tidak benci. Tapi kamu menyelamatkan nyawanya. Menyelamatkan orang adalah tugas saya. Kamu membantunya saat sulit, menyelamatkannya. Saya menyelamatkan diri. Dia sama seperti saya. Tanpa ayah ibu. Sejak kecil tak punya tempat bergantung. Sulit sekali akhirnya dapat bergantung. Dan ditinggalkan. Aku melihatnya. Seperti melihat diriku sendiri. Lalu apa yang kamu dapatkan? Siapa yang akan menyelamatkanmu? Pertama kali bergabung dengan pemadam kebakaran. Kaptenku berkata padaku. Jika semua membutuhkan imbalan. Itu adalah transaksi. Jangan berpikir terlalu banyak. Jadilah diri sendiri saja. Jadilah dirimu sendiri. Aku bukan orang suci. Bagaimana mungkin tidak punya emosi? Tapi, berjalan di jalan ini menghadapi kematian. Tiba-tiba aku merasa lega. Mengeluh banyak-banyak itu buat apa? Karena tidak bisa diubah. Tidak bisa diraih. Lepasin aja. Lepasin. Kamu benar-benar bisa lepasin gak? Belum. Kamu benar-benar bisa lepasin gak? Liwanru. Maksudmu apa di telepon? Manajenemo. Aku gak tahu. Aku tahu. Ming Hang. Tahu kemana Chen Mo pergi? Kalau tebakanku benar, Chenemo. pura-pura mati dan kabur. Apa kamu bilang apa? Buat kesalahan besar. An-an, karena dia masih koma. Dia takut bertanggung jawab. Jadi. Pura-pura mati untuk bersembunyi. Oh, begitu. Penakut dia itu. Bagaimana melakukan hal seperti ini? Berani berikan dia hinaan. Aku tidak percaya. Kalau Chen Mo benar-benar mati, di mana mayatnya? Tentu saja dia tidak Ayah. mati. Dia tidak mati. Lalu di mana dia? Belum. Lalu di mana dia? Dia. Tidak ketemu dia. Tentu saja menghindari kalian. Kenapa dia harus menghindari kalian? Sekarang. Sekarang percayakan. Aku gak percaya Chen mau meninggal. Juga gak percaya kata-katamu. Kenapa dia memilih pergi? Aku yakin dia punya alasan. Dia paling mungkin pergi kemana? Kamu pasti orang yang paling tahu. Kamu ikut aku cari. Kenapa harus cari dia?
Pria bikin kesalahan, gak tahu tanggung jawab, gak peduli. Kenapa harus mencarinya? Kamu adalah istrinya. Maka aku harus membuatnya sadar atas kesalahannya. Selalu memakluminya. Hanya akan membuatnya tak pernah sadar akan kesalahannya. Liwanru. Kenapa Chenmo begitu mencintaimu? Semoga aku tidak tahu. Kepergian Chenmo ada hubungannya dengan kalian. Kalau tidak, aku tidak akan membiarkan kalian. Sok pamer. Benar-benar burung sejenis berkelompok. Orang serupa berkumpul. Ming Hang. Chenmo bisa pergi kemana? Kenapa masih memikirkan dia sekarang? Dia sama sekali tidak pantas untukmu. Menurutku. Lebih baik ambil kesempatan ini untuk cerai dengannya. Film. Dia hanya tersesat sejenak. Yakin setelah dia sadar kesalahannya, dia akan memperbaikinya. Baiklah, hari ini saya juga lelah. Saya pulang dulu. Masih belum matang. Kelihatannya. Harus tambahkan api lagi. Boss. Sudah temukan orangnya? Sudah beri tahu mereka. Biarkan mereka mulai besok pagi. Sayang, bantu ambilkan ponselku. Sayang. Ada apa? Pak Li, ada masalah, perusahaan kena masalah. Itu adalah perusahaan istri Chenmo. Blokir tempat itu. Keluar Chenmo, keluar. Grup Meru. Segera menjadi milikku. Dilem. Pak Li, sekarang bagaimana? Kalau ini terus terjadi, reputasi perusahaan akan hancur. Mitra kerja kita juga akan memutuskan kontrak dengan kita. Saya juga tidak tahu. Wanru, jangan takut. Aku punya cara. Hu Minghang, kamu ada solusi apa? Aku punya dua rencana. Rencana pertama, yaitu bercerai. Asalkan kalian bercerai, masalah ini akan terpecahkan dengan sendirinya. Kalau yang kedua gimana? Rencana kedua. Ini sedikit merepotkan. Bangun. Kamu orang pertama yang tertidur di sini. Maaf ya. Waktunya habis. Pintu di atas sudah terbuka. Ayo pergi. Aku sudah kalah. Bukankah kamu bilang akan membuatku hancur lebur? Apa aku bilang begitu? Kamu pernah bilang. Kok aku nggak ingat? Jangan lama-lama, cepat pergi. Chenmo. Kamu mau kemana? Mai. Yang di Ibava. Lama tak jumpa. Kamu sudah melampaui. Tidak. Kamu sudah melewati batas. Lelucon ini tidak lucu. Dia akan pergi ke EETAC. Menurutku, dia lebih cocok ke bawah. Chenmo. Demi bertahan hidup, kamu meninggalkan 3 orang, termasuk seorang gadis kecil dan istrimu. Tindakanmu mengkhianati misi profesimu. Dan sebagai Tanggung jawab suami dijatuhi hukuman. Cambuk. Tigar à Tustin. Bagaimana mungkin? Ini jelas. Bagaimana mungkin? Tidak, jelas sekali. Pelajari saja perlahan. Aku pergi dulu. Aku tidak peduli pergi kemana. Ingin tahu kenapa?
ada hubungannya dengan... Diam. Kalau aku bilang aku harus lihat bagaimana, Lihat saja sendiri. Nona Li. Ada yang bilang kebakaran ini terjadi karena Chen Mo ingin menyelamatkan diri jadi kabur sendirian. Bagaimana pendapatmu? tidak. Nona Li, gadis kecil An dalam kebakaran. Apakah? Catat. Suami Anda Chen Mo. Apakah dia sudah tanggung jawab yang... Nona Li, ada yang mengatakan. Apakah kebakaran sengaja dilakukan untuk menunjukkan nilai pribadi? APA pendapat Nona Li, berita Ruijia, di mana suami Anda? Bisakah dia diwawancara? Berita. Semua satu persatu, berita Ruijia. Jika mengadakan konferensi pers, saya siap membela suami saya, Berit siap menghadapi masyarakat. Nona Li, pengumuman resmi insiden masih dalam penyelidikan. Sebagai istri Chen Mo, orang terlibat insiden ini. bisa beritahu kami kebenaran kejadian. Di internet beredar kabar bahwa Chen Mo melarikan diri dari lokasi kebakaran karena takut mati dan mengkhianati semua orang. Apakah itu benar? Benar. Di sini saya minta maaf kepada semua. Dan juga kepada gadis kecil An. Saya minta maaf. Belum. Nona Li. Gadis kecil An masih koma. Apakah kalian bertanggung jawab? Pastinya, sebagai istri Chen Mo, saya akan menanggung biaya pengobatan An. Di mana Chen Montag? Bisakah dia datang diwawancara? Di mana Chen Mo sekarang? Apakah menghindari hukuman? Ini juga yang ingin saya sampaikan selanjutnya. Chen Mo, berbuat salah bukan memalukan, memalukan adalah tidak punya keberanian untuk menanggung. Saya sudah kecewa padamu. Kamu bisa datang sendiri untuk bertanggung jawab atas kesalahan. Beri saya kesempatan untuk memaafkanmu. Sekarang tidak ada keraguan. Kamu adalah dewa. Kamu seharusnya tahu kebenaran. Saat semua orang mengira itu adalah kebohongan. Apa sebenarnya kebenarannya? Apakah masih penting? Mengerti. Ayo pergi. Chen Mo. Sekarang kamu. Belum benci ya? Aku tidak benci, bahkan aku merasa. Mati juga tidak apa-apa. Pengecut, kamu tidak ingin membuktikan dirimu tidak bersalah. Mau atau tidak? Pentingkah? Penting. Kamu hanya perlu memberitahuku, mau. Atau tidak mau. Apa yang mau kamu lakukan? Aku. Belum. Aku. Pikirkan. Kalau begitu, lakukan saja. Camugila. Berani melanggar aturan? Anggap saja tak pernah lihat. Bagaimana? HMPH, kau pikir mataku buta? Na. Wahre turun. Camus en Gapacu au Ramakama. Aku terkenal karena tegas dan adil, patuh pada hukum. Sepertinya barang pribadi yang Gui Fei. Jujur. Bercy. E. RR. Mata saya. Kenapa saya tidak bisa melihat? Adu. Gimana nih? Bagaimana kalau periksa kesehatan lebih penting? Orang ini saya yang urus. Mana enak begitu? Ah, kita kan semua rekan kerja, saling membantu dan membangun masyarakat harmonis. Kalau begitu, terima kasih ya. Sudah tua soalnya, masalahnya banyak. Aku harus segera pergi lihat. Bagaimana mataku ini? Ini bisa juga ya. APA yang kamu lihat. Aku tidak melihat apa-apa. Mengerti. Terima kasih atas bantuanmu. Jangan tunda, waktunya hampir habis. Sebelum tengah malam, jika tidak bisa bersihkan tuduhan, kamu akan dibawa ke bawah. Ketika gasing berputar, kamu tersingkir. Belum. Bagaimana kondisinya? Tak bisa diselamatkan, baik jadi vegetatif. Sayang sekali,
Kau kehilangan kesempatan terakhir untuk membersihkan nama. Juga hilang. APA yang kau lakukan. Aku mohon, selamatkan dia. Kami tidak bisa campur tangan dalam dunia nyata. Kau tidak benar-benar berpikir aku orang yang melanggar aturan, kan? Tadi cuma kecelakaan. Saya biasanya tetap patuh hukum. Tolong selamatkan dia. Untuk membersihkan nama, menggunakan harga diri. Memaksa saya bertindak. Apakah kamu terlalu menghargai harga dirimu? Apakah kamu pikir saya terlalu mudah diajak bicara? Apakah saya terlalu baik padamu? Tidak. Aku mau pergi ke neraka. Aku juga bisa mengabaikan rasa sakit, hanya tolong selamatkan dia. Dia masih kecil. Dia seharusnya hidup. Aku tahu martabat tidak berarti banyak. Tapi aku hanya punya martabat yang tersisa. Tidak. Maaf, tidak melanggar aturan. Ayo pergi. Tidak bisa melihat, tidak bisa melihat. Tidak bisa melihat, tidak bisa melihat. Semua. Akhirnya, atas nama suami saya, Chen Mo. Saya mohon maaf kepada semua. Liwanru, Kenapa kamu datang? kamu hilang. Chen Mo tak pasti selamat atau tidak, bukannya mencarinya, malah memfitnahnya. Aku berbicara tentang Pihak resmi masih menyelidiki. Kenapa merasa apa yang dikatakan adalah fakta? istrinya dan orang yang terlibat. Apa yang kukatakan adalah fakta. Tapi yang terlibat bukan hanya kamu. An juga terlibat. Sebelum hasil resmi keluar dan An belum sadar. Tak ada yang bisa menyalahkan Chen Mo. Kamu benar-benar berusaha keras untuk benar-benar berusaha keras ya. Apa maksudmu? Sesuaikan dengan kata-kata. An tidak sadar, tidak dapat hukum Chen Mo. Tapi semua orang tahu. An tidak mungkin sadar lagi, kamu mengeluarkannya saat ini tujuannya agar Chen Mo tidak bisa dihukum selamanya, bukan? Saya dedek. Wanru adil, bahkan merelakan hubungan keluarga. Kami semua mengaguminya. Tapi kau malah menggenainya. Dia sudah cukup menyedihkan. Kamu masih menjadikannya sebagai tameng. Apakah hati nuranimu tidak sakit? Punya dendam terhadap mereka, atau? Chen Mo mendukung Anda untuk datang. Benarkah? Chen Montag menggirimu. Apa tujuan mengucapkan kata-kata ini? Jawab siapa Anda dan organisasi tempat Anda bekerja, serta tujuan Anda. Saya minta maaf kepada Ibu. Cinema. Kamu ada di mana? Perkembangan besar dalam kasus Chen Mo, An telah bangun. Apa? Tidak. Kau pernah berpikir tidak? Jika penyelamat anak itu Chen Mo, jika ini hanya dugaanmu dari awal hingga akhir. Setiap perkataan dan tindakanmu adalah pisau tajam melukai dirinya. Tidak harus percaya Chen Mo sudah mati. Aku juga tidak mau percaya. Tapi jika dia memang sudah mati, tidak peduli seberapa keras kau coba hapus. Kau tidak bisa membersihkan kotoran yang kau lemparkan padanya. Anandia. Kamu yang membantunya. Hei, jangan asal bicara. Kamu lihat sendiri ga? Kamu merusakku. Saya paling patuh aturan. Maaf. Tidak apa-apa. Terima kasih. Sama-sama. Menurutku anak baru bangun, perlu istirahat. Kita tidak perlu takut. Terlambat. Biarkan aku beritahu. Jika ada hal tidak seperti dikatakan, aku pasti akan lapor polisi untuk menangkapmu. Film. Anan. Baru saja terbangun sebentar. Pemulihan baik, jika tidak ada kejutan, besok polisi punya. Bagus sekali. Saat dia bangun, apa dia mengatakan sesuatu? Mengatakan apa? Anak bangun, emosional, memanggil kakak besar. Lalu memohon kami menyelamatkan kakak besar, lalu pingsan. Dia bahkan tidak tahu nama Chen Mo. Biar saya yang bicara deh. Chen Mo meninggalkan kami. Hidden and henteng.
mempertaruhkan nyawa untuk menyelamatkannya. Tak kusangka sekarang An masih memikirkan keselamatanku. Benar-benar anak yang Kamu tidak tahu. Josio. sampai kapan mau membuat keributan, tapi apapun yang dilakukan, aku tetap akan mengingat. Saya Hu Minghang. Jalan lurus tak takut bayangan miring. Oh iya, saat anak itu bangun, dia memegang ini. Kakak besar yang memberikannya. Adik kecil. Kakak beri kamu jimat pelindung. Jangan takut. Sepertinya mereka akan tahu kebenarannya. Itu aku. Itu adalah jimatku. Apa yang terjadi? Aku juga nggak tahu. Ya sudahlah, aku lihat sendiri. Aku sampai naik ke atas. Sampai jumpa besok. Mana jimat keberuntunganmu? Ini, kamu lama banget jadi udah usang. Aku minta yang baru. Buddha bilang orang yang kamu pedulikan pasti akan selamat. Terima kasih. Wanru, kamu baik padaku. Sampai jumpa besok. Oh begitu. Joseon. Sekarang apa lagi yang mau kamu katakan? Jimat ini, Chen Mo juga punya satu. Aku pernah tanya tentang asal-usulnya. Dia bilang itu hadiah ulang tahun dari orang yang paling penting baginya. Semakin menarik saja. Sudah cukup. Saya merasa belum cukup. Belum. Kenapa pulang begitu telat? Makanan sudah dingin, hari ini masak semua makanan favoritmu. Nanti kita minum bersama, hari ini ulang tahunku. Senang sekali. Ini adalah sampah. Kalau suka, kuberikan padamu. Wanru. Terima kasih ya. Ini ulang tahun saya. Dapat hadiah favorit. Barang yang orang lain tidak suka kamu anggap berharga. Cinta seperti itu. Yang hilang dan ditemukan lagi adalah harta. Orang tidak akan pernah menghargai barang yang sudah didapat. Tidak mungkin. Barang itu, aku kasih dia setahun lalu. Saat itu aku suruh dia buang. Bagaimana dia masih simpan sampai sekarang? Itu bukan. Asalkan itu dari kamu, meskipun sudah usang dan rusak. Dia tetap anggap seperti harta berharga. Tidak. Wanrua. Ini semua salahku. Jangan marah ya. Saat itu apinya terlalu besar. Aku tak yakin bisa keluar selamat atau tidak. Jadi, aku berharap pada jimat yang kamu berikan padaku. Aku percaya perlindunganmu. Anak ini pasti bisa bertahan. Aku tahu benda yang kamu berikan, tidak seharusnya aku berikan pada orang lain. Aku takut kamu marah. Jadi aku mencari lama, baru menemukan yang sama. Hu Minghang, kamu berbohong. Chen Mo punya, aku punya, kenapa bukan aku yang memberikannya? Hu Minghang, Aku percaya padamu. Wanru. Kamu benar-benar tak bisa diselamatkan. Apa yang Hu Minghang lakukan padamu sehingga kamu mengabaikan? Semua hal yang Chen Mo lakukan, atau sebenarnya sejak awal kamu tidak peduli padanya? Aku peduli. Karena aku peduli pada, maka aku ingin mengakui kesalahannya. Sedangkan kamu memanjakannya, bukan menyelamatkannya, tapi secara tidak langsung mendorongnya ke jurang yang tak tertolong. Belum. Wanru. Kamu benar-benar tak tertolong. Kamu bilang Chen Mo tak bersalah dan An benar. Semua permintaanmu terpenuhi, kamu masih tidak puas. Kamu yang sebenarnya tak tertolong. Dan juga kamu akan membayar. Atas apa yang telah kamu katakan. Yang dia katakan itu fakta. Wanru. Chen Mo pernah menyelamatkan nyawamu, tapi kamu tak memberinya sedikit pun kepercayaan. Jika dia melihatmu seperti ini di sini, menurutku, dia pasti akan sangat kecewa padamu. Ya. Chen Mo menyelamatkanku, tapi Hu Minghang juga menyelamatkanku. Kenapa aku tidak? Dia menyelamatkanmu 2 kali. Itu benar. Chen Mo sedang pergi misi saat itu dan saya sendirian di rumah karena demam tinggi. Hu Minghang membawaku ke rumah sakit. Meski dia sudah tiada saat aku terbangun, aku tahu itu dia.
Hu Minghang. Mohon jangan tinggalkan aku. Jangan tinggalkan aku. Wanru. Aku di sini. Selalu di sini, tenang. Tidak akan pergi, tetap menemanimu. Kamu ingat tidak? Weh. Kamu ingat tidak? Ingat. Ingat. Kamu yakin yang menyelamatkanmu saat itu adalah Hu Minghang? Tentu saja. Lalu bagaimana jika ku bilang penyelamatmu juga Chen Mo? Tidak mungkin. Kulihat Hu Minghang dan Chen Mo sedang bertugas, jadi tidak di rumah. Di waktu itu, tidak mungkin. Jadi sebenarnya siapa? Siapa penting? Tentu. Memuaskan rasa ingin tahuku sangat penting. Jangan khawatir, mereka tidak bisa melihat kita. Maksudku. Kenapa tunjuk padanya? Kasihan, tidak ingin dia tahu kebenarannya, takut dia sedih. Kau ingin jadi orang suci, aku nggak mau. Aku pengen lihat dia menderita. Semakin menderita, semakin aku senang. Gimana dia sekarang? Suhunya sudah turun. Sekarang kamu bisa tenang, kan? Terima kasih ya. Chen Mo. Kalau sudah tenang, ayo pergi bersamaku. Luka-luka kamu ini kalau nggak segera diobati, bisa infeksi bahkan mengancam nyawa. Sungguh nggak ngerti apa bagusnya dia. Membuatmu tidak memikirkan hidupmu. Baiklah. Jangan cerewet padaku. Aku akan ikut denganmu. Efeknya bagus. Aku merasa nyaman. Wanru. Apa tadi itu? Apakah itu mimpi? Atau mungkin? Waktu itu aku lihat sebenarnya Chen Mo. Hanya saja aku lebih berharap itu Hu Minghang. Kenapa? Kenapa harus bohong padaku? Bukan kamu yang menyelamatkanku, kenapa tidak menyangkal? Aku tidak menyangkal atau mengaku. Jelas Chen Mo menyelamatkanku. Kenapa dia tidak memberitahuku? Memberitahu apa? Gunakan budi untuk minta balas. Menurutmu, apakah dia orang seperti itu? Sekalipun semua ini benar. Apa hubungannya? Apa yang kau katakan ada kaitannya dengan ini? Karena terakhir Chen Mo menyelamatkan Wanru. Kali ini yang menyelamatkan Wanru pasti dia? Belum. Hu Minghang benar. 1 artinya 1, 2 artinya aku menghargai tindakan Chen Mo untukku. Tapi kali ini dia ini adalah fakta. Benar-benar. Gila, ibunya gila membuka pintu bagi gila, benar-benar gila. Baiklah. Tunggu sampai An bangun. Aku ingin melihat kalian bicara apa lagi. Oke. Jadi. Hei. Pak Li, ada masalah di perusahaan. Tolong segera kembali. Baik, saya segera menuju ke sana. Yo Siu. Kamu tidak mau percaya, dia memang seperti itu. Saya juga tidak mau percaya. Kenyataan adalah kenyataan. Kamu harus seperti saya. Belajar menatap ke depan. Ku takkan pernah jadi seperti kamu. Karena aku percaya pada Chen Mo. Tidak tahu malu. Aku semakin ingin melihatnya. Setelah dia tahu kebenaran, seperti apa dia? Bangunlah, cepatlah. Bicara. Bawa aku pergi. Aku tidak mau menjelaskan. APA, ulangi. Aku bilang. Aku mengaku bersalah. Belum. Untukmu, kuberikan barang warisan keluarga pada orang lain. Sekarang jelaskan. Kamu mau mengaku bersalah. Maaf. Jangan kira aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan. Semakin bodoh dia, semakin kamu khawatir. Khawatir dia tidak bisa terima kebenaran. Anak nakal, apa kau mencoba berperan sebagai orang suci? Bahkan perawan Maria harus bertanya padaku apakah aku setuju. Apa menurutmu pengakuan akan mengubah segalanya? Apa kamu tahu konsep sebab dan akibat? Apa yang kau tabu, skim yang kau tuai? Kamu tidak bisa mengubahnya. Saya juga tidak bisa mengubahnya. Karena Li Wanru sudah melakukannya. Maka dia harus membayar atas tindakan bodohnya. Bayar harganya.
Tuan Li, Banyak proyek perusahaan mandek. Beberapa perusahaan sudah membatalkan kerja. Apa saya memelihara kalian? Panggil kepala proyek. Bully, sebenarnya proyek-proyek ini semua dikelola oleh suami Anda. Chen Mo. Tidak mungkin. Dia kan seorang pemadam kebakaran. Bully, sebenarnya. Baik itu departemen riset maupun departemen Proyek baru dari perusahaan kami. Cek dulu. Cek dulu. bahkan banyak proyek besar dia tangani sendiri. Apakah perusahaan ini tidak bisa hidup tanpa Chen Mo? Saya sudah mencari informasi. Perusahaan-perusahaan ini bekerja sama dengan kami. Kebanyakan karena bos kenal. suami Anda. Belum. Pergy. Perusahaan mau bangkrut. Kamu harus selesaikan biaya kita. Apakah mereka diundang oleh Chen Mo? Shenmue Yangmana. Jangan sebutkan orang padaku. Aku bilang padamu, cucu tertuaku itu bos perusahaan kalian. Perusahaan ini cucu tertuaku yang pegang. Kenapa kamu katakan itu? Wanita mana tahu soal ini? Aku gak peduli. Kalau hari ini gak bayar gaji kita, aku gak pergi. Chen Mo. Ini adalah para elit yang kamu rekrutkan untukku. Bilang berapa harganya? 30.000 sebulan, dengan bonus 50.000. Sama sepertiku. Satu penjaga, satu pembersih, benar-benar minta yang banyak. Aku ini buka perusahaan, bukan yayasan amal. Kalau mau uang, cari Chen Mo. Jangan lempar tanggung jawab padaku. Chen Mo yang mana? Cucu tertuaku adalah Hu Minghang. Wanita yang menyeringai, kamu berani sekali. Aku akan segera menelepon Hu Minghang untuk mengurus kamu. Hu. Belum. Pak Li. Kamu lupa? Kamu sudah tidak mengizinkan suamimu untuk campur tangan dalam urusan perusahaan lagi. Wanru. Ini teman sekelas, lulusan King BI, gelar master, tinggal di luar negeri 3 tahun. Pengetahuan keuanganku diajarkan. Chen Mo. Kamu pikir perusahaan ini tempat bercanda? Wanru. Tian-Tian teman kuliahku, kemampuannya sangat luar biasa. Jika kemampuan kerja luar biasa, ikuti peraturan perusahaan secara bertahap. Mengandalkan hubungan itu tidak baik. Teman. Chen Mo. Pikir perusahaan ini ada cuma untuk selesaikan masalah keluarga? Jadi apakah anjing di desa kamu juga harus saya berikan jabatan kepala keamanan? Presiden, ada masalah besar. Ada apa lagi? Adiknya Hu Minghang. Si Hu Lele dari keuangan, dia larikan semua uang perusahaan. Apa? Perusahaan nggak ada uang lagi. Ngapain bengong? Ambilin barang apa aja. Cepat-cepat. Apa ini karma buatku? Chen Mo sudah begitu tulus padamu. Dan kamu, bagaimana kamu memperlakukannya? Lapar, ya? Jangan terburu-buru. Makanan segera siap. Apakah harus sampai Chen Mo mati baru kamu sadar siapa yang mencintaimu? Sayang, beri aku ponselmu. Sayang, angkat ponselnya. Sayang. Haruskah menunggu sampai kehilangan dulu? Baru kamu belajar untuk menghargai? Chen Mo. Kamu sebenarnya di mana? Wei. Kamu harus cepat sembuh ya. Kamu di mana? Kenapa tidak memberitahuku? Kenapa? Meninggalkanku sendirian, kenapa tidak membawaku?
Aku sungguh merindukanmu. Aku rasa gadis ini lebih baik ribuan kali dari wanita itu. Aku ingin bertemu dengannya. Tidak bisa campur tangan dengan dunia nyata. Itu aturannya. Aku ini terkenal karena mengikuti aturan. Huming Heng. Apa yang kamu lakukan di sini? Belum. Yang bermarga Zhou. Perusahaan Li Wanru akan segera jadi milikku. Kamu ini wanita. Suka jadi pahlawannya, suka ganggu rencanaku, ya? Baik. Hari ini aku urus kamu dulu. Lalu urus Li Wanru itu. Huming Heng. Kalau berani macam-macam, Chen Mo tidak akan melepaskanmu. Chen Mo. Kamu bilang dia sudah mati? Apa aku perlu takut sama orang mati? Anak perempuan ini beruntung. Hampir terbakar hidup-hidup juga tidak mati. Berani-beraninya merusak rencanaku. Tapi tidak masalah. Hari ini, aku akan mengirim kalian bersama. Ternyata, semua ini adalah rencanamu. Ya, lalu kenapa? Kau bisa apa? Saat An bangun, kalian akan dihukum. Kau pikir aku akan beri dia kesempatan bangun? See you, hati-hati. Bawa mereka pergi. Tolong selamatkan dia. Tidak boleh ikut camper di dunia nyata. Itu aturan. Kumohon padamu. Apa kamu merasa anginnya besar hari ini, sampai mata susah dibuka? Angin apa? Dari mana anginnya? Ah, tutup mata. Belum. Oh. Siapa yang memukulku? Selesai, mari pulang. Ini. Hebat banget. Oh. Anginnya kencang sekali, membuat mereka jadi begini. Iya. Anginnya kencang sekali. Chen Mo, hei ngapain sih? Kapten kami bilang, pemadam kebakaran ini nggak boleh dimasuki orang luar. Itu aturannya. Dulu orang lain bisa masuk, kenapa sekarang aku gak bisa? Apa? Menyembunyikan sesuatu? Katakan. Chen Mo ada di dalam? Suruh dia keluar ketemu Chen Mo. Chen Mo, tenang dulu. Ribu apa? Kapten, dia ini. Kapten San. Kita pernah bertemu. Saya Chen. Usir dia pergi. Cepat kembali. Tunggu dulu. Saya datang menemui suami. Chen Mo tidak di sini. Usir. Cepat kembali, jangan bikin masalah. Jangan sentuh aku. Kenapa? Kenapa aku tidak boleh masuk? Saya hanya ingin bertemu suami saya, tidak bisakah? Urusan suami istri tidak ada hubungannya. Saya mengerti. Kalian merasa Chen Mo mencemarkan nama baik tim pemadam kebakaran. Jadi kalian tidak ingin mengakuinya, kan? Kalau begitu, saya datang ambil barangnya, itu salah? Berani sekali kamu bicara. Sudah cukup. Karena kamu bersikeras masuk. Écoute-la dans Ganseya. Belum. Kamu pikir baik-baik. Ternyata Chen Mo ada di dalam. Chen Mo, keluar. Sampai kapan kamu mau sembunyi? Ada gunanya? Wanru, kamu lihat ini kan? Ini bendera penghargaan dari seseorang yang mengakhiri hidupnya, aku selamatkan. Ini piala dari anak kecil yang tenggelam yang aku selamatkan. Ada lagi ini. Kamu tahu kemarin kebakaran besar, aku berhasil menyelamatkan 20 orang. Hebat kan aku? Siapa yang melakukan ini semua? Itu adalah kehormatannya. Bagi Chen Mo lebih penting dari nyawa. Kamu juga tahu benda ini lebih penting dari nyawanya.
Kamu juga tahu ini adalah kehormatan Chen Mo. Lalu bagaimana kamu bertindak belakangan ini? Pemadam kebakaran datang, gelombang demi gelombang orang. Mereka mengatakan melakukan keadilan. Bilang ingin pembunuh tidak mati baik. Ini semua. Ini dan ini. Bukankah semua ini karena kamu? Jika bukan karena perkataanmu waktu konferensi pers, tidak akan sampai seperti ini. Tidak bisa. Sebenarnya, kami sudah mencoba menghentikan beberapa kali. Benar-benar tidak bisa dihentikan. Akhirnya kapten pun tidak punya cara lain. Sebabnya tidak ada yang diizinkan masuk ke tim pemadam kebakaran. Adalah pekerjaan berisiko tinggi. Kita sama sekali tidak tahu kapan bahaya atau kematian akan memanggil kita. Meskipun begitu, tidak dari kita akan mundur. Apalagi menjadi pembelot. Saya yakin Chen Mo adalah orang yang hebat. Tapi kamu? Bagaimana kamu melakukannya? Saat belum tahu, kamu menyebarkannya. Sebelum semuanya jelas. Camus Minta dia un tuc Mangaku Bersala. Apakah suamimu di matamu? Seperti itu orangnya? Apakah seorang pahlawan yang memenangkan banyak kehormatan? Tidak bisa dapatkan kepercayaanmu. Setiap kali Chen Mo bertugas. Saya selalu bilang padanya, jangan terlalu berjuang keras. Saya bilang, ada keluargamu yang menunggumu pulang dengan selamat. Dia bilang padaku. Dia bilang, kamu akan mengerti dia. Saya ingin bertanya, Nona Lee. bagaimana kamu melakukannya lagi? Belum. Bagaimana kamu melakukannya lagi? Wanru, ada sesuatu terjadi di sini. Mungkin sekarang tidak sempat ke sana, jadi. Tidak apa-apa. Hu Minghang temani saja. Hu Minghang. Jangan bodoh, jangan pergi dengan Hu Minghang. Janji padamu. Setelah aku selesai, aku pasti langsung pulang. Chen Mo, maksudmu apa? Aku paham kamu sih, kalau nggak bisa temani aku, orang lain bisa. Kenapa kamu egois banget? Kapten. Mana Chen Mo? Di mana Chen Mo sekarang? Setelah tugas terakhir selesai, Dia tak pernah datang lagi. ke pemadam kebakaran. Dia mungkin sudah. Belum. Dia mungkin sudah. Tidak. Tidak mungkin. Setelah kebakaran, aku melihat dia. Aku melihat dia. Aku akan mencarinya sekarang. Siu, sudah cukup. Kamu sudah melakukan banyak, tak perlu melanjutkan untukku. Kamu kira wanita itu sekarang sedang apa? Wanru. Jadi, Masih belum ada berita dari Chen Mo? Kalau Chen Mo tahu kita membatalkan kontrak dengan Li Wanru, Saya tetap akan membatalkan. saya hanya ingin Li Wanru tahu kalau tanpa Chen Mo, dia bukan siapa-siapa. Betul. Dia bahkan tidak percaya pada Chen Mo. Kenapa kita harus percaya padanya? di luar sepertinya ada orang. Pergi lihat, ayo. Wanru, sudah malam sekali. Ngapain di depan rumah Pak Sang? Hu Minghang. Masih berani muncul di hadapanku, karena adik baikmu? Wanru, Aku sudah tahu semua, adikku memang bukan orang baik. Makanya aku datang mencarimu. Tenang saja. Aku kenal baik Pak Sang. Aku bisa menutupi kerugian perusahaan dan memfasilitasi kerjasama kalian. Naik ke tingkat lebih tinggi. Maksudmu bilang, perusahaan Zhang bekerja sama dengan kita karena Dia berbohong. Li Wanru. Hu Minghang ingin menggabungkan perusahaanmu. Dia ingin menyerang aku dan anak-anak, membunuh menutupi jejak. Josiu kamu.
Semua cerita palwan dan menyelamatkan orang itu bohong. Dia menipu kamu dari awal. Menipu aku? Zhang bekerja sama dengan perusahaan. Itu Chen Mo, itu semua Chen Mo. Apa yang kamu katakan? Zhou Siu. Berhentilah menyanjung diri sendiri. Wanru tahu Tuanzhang dan saya adalah teman sekilas di sekolah menengah. Apa yang membuat Anda berpikir petugas pemadam kebakaran biasa dapat membujuk sosok kuat? Apa semua kebisingan di malam hari? Tuanzhang. Lama tak jumpa. Ini aku, Hu Minghang. Kamu lupa. Kita satu sekolah waktu SMA. Ada apa, Pak Sang? Begini, perusahaan Anda dengan perusahaan Wanru tidak perlu. Alasan tidak bekerja sama. Li Wanru tahu. Pak Zhang. Saya tahu Anda karena melarikan diri. Kamu menghentikan kerjasama dengan perusahaan. Ayah Pak Zhang. Chen Mo adalah pengecut. Tapi Wanru tidak bersalah. Dia juga korban. Bisa tidak kamu anggap kita satu alumni? Bantu kami kali ini, kamu tutup mulut. Weh, Kamu ini siapa? Berani mencemarkan nama. Kita tahu kamu siapa. Kalau aku dengar omongan buruk tentang saudaraku dari mulutmu lagi, aku robek mulut anjingmu. Kok kamu bisa pukul orang sih? Kamu istri Chen Mo, dia menghina Chen Mo tapi kamu malah membelanya. Kamu tahu nggak Chen Mo udah berbuat banyak buat kamu layak buat dia nggak? Aku nggak tahu. Biar aku kasih tahu kamu. Chen Mo dukung kamu wirausaha. ayo 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 ayo. Chen Mo, kamu udah lama nggak kumpul bareng sama saudara-saudara. Chen Mo lagi sibuk sama istrinya, jadi nggak bisa kemana-mana. Hahaha, tepat sekali. Aku kira persahabatan kita selama ini sudah dilupakan. Bro. Hari ini panggil kalian kemari untuk diskusi sesuatu. Soal perusahaan Li Wanru. Aku tahu. Chen Mo, tenang saja. Karena hubungan kita, bisnis rugi pun akan jalani. Ya, beberapa saudara, tidak banyak bicara. Bro, aku bantu kamu, gak ada cara lain. Siapa suruh kita berempat jadi ayah angkatmu? Hahaha. Gak perlu kata manis, aku minum saja. Kurangi sedikit minumnya. Film. Chen Mo, kamu kenapa? Chen Mo, kamu alergi alkohol. Kamu gak sadar ya? Kita ini saudara. Saudara sehidup semati. Tapi kali ini, aku datang untuk urusan istriku. Aku tahu juga, kalian menghargai aku. Jadi, tolonglah. Pelan-pelan saja. Kami Janji Padachen Motida Kakan Beritahu Kam Diatakut Kamu Memikir Kanji Katau. Tapi kamu sendiri, selain menuduhnya, apa lagi yang kamu lakukan? Aku dan Chen Mo saudara. Jika dunia meledak, aku tidak percaya dia melakukan serendah itu. Li Wanru, hari ini berkat Chen Mo yang memohon. Chen Mo melakukan banyak untukmu. Kamu bagaimana? APA yang telah kamu lakukan? Wanru. Kamu mabuk lagi. Setiap malam mabuk tengah malam pulang. Pikir tidak minum akan mati? Di warung BBQ di bawah. Ketemu beberapa teman lama. Yang penting, mempertimbangkan perusahaan kita. Chen Mo. Sadarlah. Kalau teman-temanmu bisa membantumu, apakah masih jadi pemadam kebakaran? Sudahlah. Hu Minghang mengundangku diskusi pengobat. Kau sendiri di rumah ya. Apa yang sudah kulakukan? Film. Sekarang kamu mengerti? Cinta Chen Mo padamu selalu diam dan tenang. Dia tidak meminta balasan dari kamu, tapi kamu malah menyimpan dendam padanya. Kamu percaya Hu Minghang, aku tidak bisa bicara. Cari Chen Mo. Tidak percaya dia pergi. Aku akan menjaga anak itu. Tidak mungkin salah. Oh. Wanru. Pergi. Pergi sana.
Chen Mo. Chen Mo. Wei. Lihat. Kenapa ceroboh sekali? Di rumah tidak ada plester. Aku pergi. Sudahlah. Hanya sedikit luka, kau beli kembali, lukaku sudah sembuh. Tidak bisa begitu. Sayangku tidak boleh merasa sedikit pun keberatan. Jangan biarkan lukanya terkena air, memasak dan mencuci piring semua bagianku. Chen Mo. Kau selalu bilang Chen Mo berpura-pura mati, hanya menghindar. Tapi kapan kau benar-benar mencarinya? Benar-benar mencari tahu soal ini? Kenapa bawa ke sini? Sudah cukup matang. Selanjutnya giliranmu tampil. Beritahu, di pintu belakang rumah sakit ada mayat terbakar, sulit dikenali. Debu kembali menjadi debu. Orang yang saling mencintai punya telepati. Ingin lihat apakah Li Wanru benar-benar bisa merasakannya? Seharusnya kau langsung mengkremasiku. Aku senang melakukannya. Tunggu sebentar. Belum. Kamu ada masalah? Wanru. Aku. Aku hampir tidak tahan lagi. Tunggu aku. Aku segera datang. Aduh, temperamenku ini. Sudah, lupakan. Kita pergi saja. APA maksudnya? Aku ingin tahu dia mau apa sebenarnya. Hai. Kakak, kamu sudah bangun. Wanru, kamu datang. Maaf ya, Aku sudah berusaha semalam. aku tahu kamu menyalahkanku. Jadi, Aku datang untuk pamit. belum. Anak-anak, saya Ibu Hu Minghang. Saya tahu putra saya menyebabkan Anda. Saat menemukannya, akan membuatnya menyerahkan semua kepada Anda. Tapi, Hu Minghang tidak bersalah. Bu. Kesalahan tetap kesalahan. Jika keluarga kita membuat saya yang akan bertanggung jawab. Kuma Wanru. Maafkan aku. Semoga kehidupan berikutnya jadi sapi atau kuda untuk Penyakitmu semakin parah. Dokter bilang 3 hari lagi. Kenapa bilang ini ke Wanru? Wanru sudah banyak membantu. Aku cuma ingin pergi dengan tenang. Aku tak mau merepotkan orang lain. Bicara soal kemanusiaan, pernah pikirkan tubuh tuaku, ayahmu pergi cepat, adikmu berperilaku buruk, hanya aku mengembangkan bakatmu. Sekarang kamu ingin pergi, meninggalkanku sendirian. Betapa kejamnya hatimu. Hulele muda, tidak berpikir panjang. Zaman hukum, dia tidak bisa lari dari itu. Masalah keuangan perusahaan, kalian tak perlu khawatir. Hu Minghang, penting bekerja sama dalam pengobatan. Dengar tidak? Aku sudah. Menyebabkan masalah Chen Mo. Aku tidak ingin merepotkanmu. Chen Mo adalah petugas pemadam kebakaran, aku juga sedang menyelamatkan. Percaya Chen Mo akan mengerti aku. Tapi, Kanker ini sekarang hanya ada di. Kalau begitu pergi keluar, aku temani kamu pergi. Belum. Manusia terbaik. Aku nggak tahan lagi, Chen Mo, kamu. Pergi ke luar negeri bagus, di luar negeri, nggak ada yang bisa mengatur kita. Wanru, kamu tahu ayahnya Hu Minghang meninggal lebih awal. Adiknya itu bahkan tidak berguna. Kalau Hu Minghang benar-benar kenapa-kenapa, penerus keluarga Hu. Bibi, maksud apa? Bibi. Wanrua, kamu juga tahu. Adiknya melakukan kesalahan, tidak bisa diandalkan. Tapi penerus keluarga Hu tidak boleh terpitas.
Bisakah kamu memberi Hu Minghang seorang anak sebelum dia meninggal? Apa yang sudah kubilang? Ada hari untuk melanjutkan keturunan. Chen Mo. Marah ya maki aja. Jangan dipendam. Kenapa harus maki? Kalau sudah memilih melepaskan, maka lupakan. Tante. Ini. Ibu. Ngomong apa sih? Sekarang urus ke luar negeri dulu. Biarkan mereka pergi begitu saja. Chen Mo ingin menghalangi, aku tidak masalah. Dia mau ngapain? Itu tidak ada hubungannya dengan saya. Kalian mau kemana? Kalian mau kemana? Kondisi tubuh Hu Minghang memburuk. Aku bawa dia ke luar negeri. Hu Minghang. Li Wanru. Matamu melihat Hu Minghang, kamu masih membelanya. Tapi tidak bisa dia melihatnya. Percaya Chen Mo, jika melihatnya, akan mendukung keputusanku. Dukung. Ayo, beritahu mereka. Siapa yang menyelamatkanmu? Dan siapa yang mendorong kalian ke dalam api? Dialah yang ingin mencelakai aku dan kakakku, dia yang membunuh kakak besar. Kamu. Baiklah. Ini semua salahku. Li Wanru, kamu dengar? Masih mau membawa pembunuh ini ke luar negeri? Wanru. Saya sudah tidak punya banyak waktu lagi. Jika semua dosa ini harus ditimpakan pada yang sekarat. Kalau begitu, bisa membuat kamu dan Chen Mo bahagia. Aku tidak keberatan. Tapi omongan anak-anak benar-benar bisa dipercaya. Tidak yakin. Anthara Jo Siu Dan Chan Mo. Benar-benar bersih? Sejo Yang Saya Tahu. Dia semalam terus bersama NN. Anak sekecil itu. Mau dibujuk. Seharusnya mudah, kan? Hu Minghang kamu. Minggir. Li Wanru. Aku suruh kamu minggir. Daripada percaya orang yang menggoda suamiku, aku lebih percaya penilaianku. Dengar tidak? Disuruh minggir. Kami buru-buru ke luar negeri. Mau kasih cucu gemuk dan obati anakku. Tidak percaya padaku atau anak juga tidak masalah. Tunggu jawaban resmi saja. Tapi kamu sekarang tidak hanya kirim pria ini ke luar negeri, tapi juga memberinya anak. Li Wanru, Chen Mo baru saja meninggal. Kamu melakukan ini. Kamu bisa menghadapi arwah. Yo Siu, diamlah. Sekarang, dalam posisi apa? Hah? Dengan apa kamu berdiri di posisi moral yang tinggi menuduhku? Ketawa apa? Aku ketawa. Aku tertawa pada Chen Mo yang hampir mengeluarkan hatinya untukmu, tapi kamu malah membuangnya. Aku tertawa melihat dia berkorban di belakang. Tak bisa mengalahkan sepatah dua patah kata darinya. Aku tertawa. Mengapa aku begitu bodoh? Membiarkan dia untukmu. Film. Yo Siu. Akhirnya berani berkata jujur, tapi aku memberitahumu, kau dan aku sama-sama telah buta. Chen Mo memaksa mengaku sendiri. Dia tidak muncul sepanjang pria seperti dia. Bukankah dia pengecut yang tidak berani tampil? Kamu menginginkan dia sejak lama, kan? Capek, kan? Baiklah. Hari ini serahkan dia padamu. Semoga kamu dan pengecut ini bersama selamanya. Li Wanru, aku bilang lagi. Chen Mo sudah mati. Biarkan saja dia mati. Aku harus berangkat sekarang, orang mati. Kasih jalan orang hidup. Dia sudah mati. Haruskah orang kehilangan hak hidup? Kematian dia untuk kebangkitan pahlawan berharga. Baik. Kita kasih jalan. Tapi kamu jangan menyesal. Bel homme. Salam. Chen Mo.
Pada Kebakaran 19 Mai 2025 Minyel Amatkan 21 Nuava. Kami diperinta menganugerakan gelap hal awan rakyat kepada Chen Monta. Chen Mo adalah pahlawan. Yang menyelamatkan saya adalah... Kami sudah menyelidiki sepenuhnya. Suami Anda tidak pernah menghindar dari kejadian itu. Tak gentar menghadapi api. Dia selalu di depan, peduli pada rakyat, rela berkorban, pahlawan negara yang sebenarnya. Nona Li. Kamu punya suami yang baik. Chen Mo yang menyelamatkanku. Aku selalu salah paham padanya. Kenapa tidak percaya? Kamu lebih percaya omongan daripada aku yang mendampingimu 5 tahun. Orang yang menyelamatkanmu adalah aku. Chen Mo, jangan klaim jasa sendiri. Menyelamatkanku adalah Hu Minghang. Wanru. Dengarkan penjelasanku. Aku juga punya rahasia sulit dibicara. Aku hanya takut kehilanganmu. Kau mengambil alih tempat orang. Mengambil pujian Chen Mo. Aku tak pernah jadi milikmu. Bagaimana bisa kehilangan sesuatu? Wanru. Ya. Kamu bilang mau melahirkan anak untuk keluarga Hu Minghang. Kenapa kamu tiba-tiba berubah pikiran? Ini nggak masuk akal. Kenapa menangkapku? Kau diduga sengaja melukai orang, kami menangkapmu sesuai hukum. Belum. Tuan, tidak bersalah, tidak berbuat apa-apa. Putramu, Hua Lele mengaku. Ditemukan transfer dana besar di akun bankmu. Écoute Camille, un truc penyelidikan. Tidak. Kalian perlu bukti untuk menangani kasus, tidak bisa tangkap orang sembarangan. Bukti mana? Rekaman CCTV rumah. Sudah pulih sebenarnya. Catat rencana membunuh Li Wanru dan anak ini. Juga ada rekaman lengkap saat pemadam kebakaran Chen Mo melawanmu dan didorong ke api. Apa yang mau kamu bilang sekarang? Kamu melukai gadis kecil itu. Kamu juga melukai aku. Menyambar kredit Chen Mo dan menuduhnya. Wanru. Denga penjelasan diriku. Aku melakukan ini karena ada alasan tersendiri. Jadi, kankermu juga ternyata palsu. Tidak Wanru. Wanru, aku bersalah. Semua salahku. Kumohon padamu. Demi kebersamaan kita. Katakan sesuatu. Aku bisa bersumpah. Aku tidak akan mungkin mengganggu hidupmu dan Chen Mo. Aku. Belum. Tamparanku ini. Aku lakukan untuk Chen Mo. Bawa Perji. Wanru. Kenapa aku begitu bodoh? Selalu salahku. Di mana Chen Mo? Aku ingin bertemu dia. Jenazah Chen Mo ditemukan. Sedang menyiapkan ruang duka. Sekarang seharusnya bisa ke sana. Cepat bawa aku pergi. Kamu bilang apa? Jenazah siapa? Chen Mo dia. Dia. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Aku tidak percaya. Aku harus melihatnya. Meja telepon. Belum. Kalian bercandakan. Kalian semua cuma acting sama Chen Mo kan? Buka peti mati. Chen Mo sudah mati. Suruh buka peti mati. Chen Mo. Belum. Kamu selalu begini.
Setiap kali kembali, selalu kotor. Diminta mandi, tapi tidak mau dengar. Baiklah. Aku tahu itu tanda kebanggaan. Kau lihat kali ini. Menyelamatkan banyak orang lagi. Aku ingat semua untukmu. Cepat bangun dan cuci muka. Chen Mo. Kau selalu begitu. Selalu suka tidur. Setiap pulang ke rumah, entah langsung tidur atau mabuk berat. Lihat. Kali ini aku tidak mengganggumu. Tidurmu sudah cukup. Waktunya bangun. Chen Mo. Belum. Chen Mo. Cepat bangun, ayo kita pulang. Chen Mo, aku perintahkan kau untuk bangun, dengar nggak? Kalau nggak bangun, aku marah. Aku beneran bakal marah. Chen Mo. Jangan tinggalkan aku sendirian. Bukannya kamu mau buktikan dirimu padaku. Asal kamu bangun sekarang. Apapun yang kamu katakan, aku turuti. Bangunlah. Chen Mo bangun. Tutup saja. Jangan ada yang menutup. Jangan ditutup. Chen Mo hanya tertidur. Aku mengenalnya. Setelah bangun, dia akan pulang bersamaku. Li Wanru. Chen Mo sudah meninggal. Biarkan dia beristirahat. Diam kamu. Belum. Pasti ada cara. Pasti ada cara. Kalau Chen Mo meninggal pada malam tanggal 19, itu tidak masuk akal. Malam itu aku masih melihat dia. Benar. Aku melihat dia. Kamu sudah melihat dia, kan? Kamu tidak melihat dia? Saya melihatnya. Lalu kenapa? Kebenaran sudah ada di depan mata. Apalagi yang mau kamu bilang? Roh Chen Mo kembali ke rumah. Melihat bagaimana kamu menghina dia selangkah demi selangkah. Melemparkan tuduhan padanya. Biarkan dia lihat bagaimana kamu bergaul dengan Hu Minghang. Li Wanru. Jika benar begitu, aku memilih percaya Chen Mo sudah meninggal kebakaran terjadi. Kalau tidak, tahukah kamu? Bagi dia, betapa menyakitkannya. Ini membuatnya lebih menderita daripada dibunuh. Wei. Aku sudah pernah mati sekali. Ini semua karena Hu Minghang. Aku dan sosok misterius membuat kesepakatan untuk hidup kembali, bertahan jika syarat terpenuhi sebelum tengah malam. Dan syarat itu adalah, kamu berkata aku mencintaimu kepadaku. Gila. Kamu memang gila. Wanru. Aku tahu hal ini sulit dipercaya. Tapi kalau kamu berkata aku mencintaimu, aku akan membuktikannya padamu. Minggir Wanru. Percayalah padaku. Hanya sekali. Demi kita yang sudah menikah 3 tahun. Oke? Oke. Kalau kamu mau dengar. Aku katakan padamu, Chen Mo. Aku tak pernah suka padamu, dulu tidak, sekarang tidak, nanti pun tidak akan. Kamu cuma alat yang aku gunakan untuk melewati masa sulit. Sekarang kamu puas? Baik, aku mengerti. Belum. Tetap. Tidak. Jangan tutup.
Chen Mo pernah berkata, asal aku sebut 3 kata itu lagi, dia akan kembali. Chen Mo, cepatlah kembali. Asalkan kamu kembali. Setiap hari aku bilang. Bilang 100 kali. 1000 kali. 10.000 kali. Kumohon padamu. Kembalilah. Kembalilah ya. Hebat. Film. Chen Mo, Lama tidak berjumpa. aku sudah tahu semuanya. Kamu selalu seperti ini. Memberikan kejutan. Akhirnya membuat semua orang terkejut. Katakan, bagaimana aku harus menghukummu? Baiklah, aku akan bicara. Kalau begitu kamu dihukum. Bikin makanan enak untukku setiap hari. Tidur memelukku setiap hari. Setiap hari. Katakan cinta padamu. Waktunya habis. Aku sudah memikirkan semuanya. Setelah kamu tidur nyenyak, aku tidak akan pergi ke kantor lagi. Kamu juga tidak boleh pergi kerja. Mari kita liburan bareng. Pergi ke pantai bareng. Asal kita nggak pisah, kemana aja boleh. Masa depan. Sudah terlambat. Lalu kita punya anak laki-laki lagi. Aku ceritakan kepada anak kita kisah kepahlawananmu. Biar dia sepertimu menjadi pahlawan kuat. Wanru tidak sempat lagi. Pasti anak laki-laki. Bukankah mereka bilang, anak laki-laki lebih mirip ibunya? Mirip aku, biar tampan. Berangkatlah. Semuanya masih sempat. Chen Mo. Maaf ya, Chen Mo. Aku cinta kamu. Aku benar-benar mencintaimu. Aku tak bisa tanpamu. Kita pulang. Kita pulang sekarang. Mana Chen Mo? Bukankah kamu bilang jika aku bilang aku cinta kamu, Chen Mo akan kembali? Kembalikan Chen Mo padaku. Belum. Morph. Terlambat. Tidak. Tidak terlambat. Bukankah kau punya janji dengannya? Beri dia kesempatan lagi. Jangan terlalu keras. Kesempatan. Hanya butuh 3 kata sejak awal. Angab Keras. Tapi bagaimana denganmu? Apa yang telah kau lakukan? Kau terus-menerus menyakiti Chen Mo. Melukai dia hingga tak berdaya. Kau benar. Kami menyaksikan semuanya. Melihat bicara kasar. Melihat dirimu. Melakukan semuanya. Sekarang bicara. Apa gunanya? Cintamu tidak tulus. Penyesalan yang terlambat. Lebih hina dari rumput. Tidak. Tidak. Chen Mo. Chen Mo, dengar penjelasanku. Kumohon padamu. Bisa kembali tidak? Aku tidak bisa tanpamu. Chen Mo. Maafkan aku.
Aku nggak tahu apakah yang dikatakan Li Wanru benar atau salah. Mengatakan 3 kata itu bisa menyelamatkanmu. Walaupun hanya 1 dari 10.000 kemungkinan. Aku tidak akan menyerah. Film. Bukan hanya 3 kata. Bahkan setiap saat dikatakan. Setiap hari dikatakan. Setiap tahun dikatakan. Meski kita menjadi tua dan pudar. Biarpun sampai akhir zaman. Biarpun menukar nyawaku. Untuk nyawamu. Aku mencintaimu. Cintamu. Serius. Sangat mencintai. Sangat mencintai Chen-mo. Aku orang yang paling taat aturan. Karl Jan. Mengerti.